Perkenalkan, saya Indah Lestari dari Manajemen Keuangan Syariah. Ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu perusahaan atau bisnis. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Adapun tujuan komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Memberi informasi tujuan pertama dalam komunikasi bisnis. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Masing-masing media informasi tersebut tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Jadi, tergantung manajer untuk memilih media mana yang akan dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan persuasi. Kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seorang dengan orang lain. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Adapun teknik dalam komunikasi, yaitu teknik komunikasi verbal dan teknik komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal, teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Kalau komunikasi nonverbal itu menurut data laporan psikolog komunikasi bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Adapun komunikasi dari bawahan ke atasan, yaitu jenis komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak penting. Komunikasi atasan pada bawahan bisa diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah. Dalam komunikasi ini, contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis. Maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Terdapat jenis komunikasi yang tentu sangat penting untuk dipelajari agar lebih memahami setiap jenis komunikasi tersebut, maka akan dibahas. Contoh, komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksud bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh dari komunikasi internal yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkatan. Jadi komunikasi internal ini dapat dilakukan oleh siapapun asalkan masih dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya, komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan seperti yang telah dibahas.
sebelumnya, bahwa dalam komunikasi ini harus terdapat timbal balik antara komunikasi dua arah. Ada sedikit kesimpulan, setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang